Selamat datang. Kali ini, kita akan mengupas sebuah ceramah yang sangat mendalam tentang cara membangun pernikahan yang gak cuma bahagia, tapi juga punya tujuan yang jelas. Kebanyakan orang kan mikir ya, kalau fondasi pernikahan itu ya cinta romantis. Tapi ternyata ada prinsip lain yang jauh lebih dalam yang bisa bikin hubungan itu lebih kuat dan awet. Oke, kita bahas tuntas ya. Kita mulai dari pondasinya dulu ya. Ini adalah landasan sejati dari sebuah rumah tangga yang kokoh. Sebuah konsep yang mungkin bisa mengubah cara pandang Anda tentang pasangan hidup. Nah, menurut sumber ini, tujuan utama dari pernikahan itu sebetulnya untuk mencapai sakinah. Rasa damai dan tentram yang mendalam inilah yang jadi fondasi untuk semuanya. Dan urutannya ini penting banget loh. Cinta dan kasih sayang itu bukan titik awalnya, tapi justru hasil yang indah dari rumah tangga yang dibangun di atas ketenangan. Ini juga yang ngejelasin kenapa pasangan yang usianya sudah 70-an tahun masih bisa setia banget walaupun fisik masa mudanya sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena mereka punya sakinah. Oke, fondasinya udah ada nih. Terus, gimana cara kita membangun kebahagiaan di atasnya? Rahasianya sebetulnya nggak rumit, tapi butuh perubahan pola pikir yang penting banget buat kedua pasangan. Jadi, poin utamanya di sini, kebahagiaan itu datang dari komitmen bersama untuk saling memberi, bukan saling menuntut. Sumber ini bilang, rumah tangga yang isinya cuma nuntut hak biasanya penuh konflik. Ya, ibaratnya piring-piring bisa berterbangan. Nah, supaya tahu apa kewajiban kita, sumber ini menekankan betapa pentingnya kedua pasangan punya komitmen yang sama terhadap iman dan mau terus belajar. Biar apa? Biar sejalan. Oke, jadi pernikahan sudah damai, sudah bahagia. Pertanyaannya, apa bisa lebih baik lagi? Jawabannya, bisa banget. Yuk kita lihat gimana pernikahan ini bisa naik level jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Jawabannya ada pada rasa syukur. Seperti prinsip yang dikutip dari sumber ini. Kalau kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Maksudnya gimana? Ini artinya pernikahan itu bertransformasi dari yang tadinya cuma ikatan pribadi antara dua orang menjadi sebuah kemitraan dengan misi bersama, atau yang biasa kita kenal sebagai dakwah, panggilan untuk berbuat kebaikan. Nah, disinilah peran seorang istri jadi sangat krusial. Bukan lagi cuma sebagai pasangan di rumah, tapi juga sebagai pendukung utama dari tujuan mulia yang mereka perjuangkan bersama. Mendukung misi bersama ini ada dua level. Kita mulai dari yang paling dasar dan esensial dulu ya, peran minimal. Maksudnya, menciptakan kondisi rumah yang damai, yang terkelola dengan baik. Tujuannya apa? Supaya suami bisa fokus menjalankan misinya di luar tanpa perlu khawatir sama urusan rumah. Nah, yang menarik di sini adalah contoh nyata yang diberikan. Zainab binti Khuzaimah, salah satu istri Nabi Muhammad. Beliau itu jago banget dalam menjalankan semuanya ini. Beliau memastikan rumah tangga berjalan mulus tanpa bikin masalah, sampai-sampai semua orang memujinya karena nggak pernah menciptakan konflik. Inilah wujud sempurna dari dukungan minimal. Kalau peran minimal tadi sudah sempurna, seorang istri bisa banget menaikkan level dukungannya ke tingkat maksimal, menjadi kekuatan yang aktif dan benar-benar berpengaruh dalam kesuksesan suaminya. Di level ini, artinya kita mengerahkan semua potensi unik yang kita punya untuk membantu misi bersama. Sumber ini menyoroti 3 area utama di mana seorang istri bisa memberikan dampak yang luar biasa. Potensi yang pertama dan bisa dibilang yang paling bisa diakses oleh semua orang adalah empati, yaitu kemampuan untuk memberikan kekuatan emosional dan validasi di saat yang paling dibutuhkan. Kisah ini nunjukin empati yang aktif banget. Lihat kan, beliau memberikan kenyamanan fisik dulu, baru setelah itu memberikan dukungan emosional yang begitu kuat. Beliau mengingatkan suaminya tentang kebaikan karakternya sendiri untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Luar biasa. Potensi yang kedua adalah dukungan materi, artinya menggunakan sumber daya finansial yang dimiliki untuk menyokong misi bersama. Khadijah, yang memukakan seorang pedagang sukses, mendedikasikan seluruh hartanya untuk mendukung misi suaminya. Tapi ada satu pelajaran penting banget nih di sini. Setiap kontribusi yang diberikan itu harus tulus, tanpa pernah diungkit-ungkit lagi di kemudian hari. Dan potensi terakhir adalah kontribusi intelektual, yaitu menawarkan kebijaksanaan dan ide-ide cemerlang untuk memecahkan masalah-masalah yang rumit. Nasihatnya simpel tapi cerdas banget dan berhasil memecah kebuntuan saat perintah langsung nggak mempan. Ini menunjukkan gimana ide dari seorang pasangan bisa membuka jalan keluar, bahkan ketika seorang pemimpin merasa buntu.
Jadi, dengan bergerak dari ketenangan menuju kebahagiaan, lalu dari dukungan minimal ke dukungan maksimal, sebuah pernikahan bisa menjadi kemitraan yang sangat kuat untuk menebar kebaikan di dunia. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kekuatan unik apa yang bisa Anda bawa ke dalam kemitraan Anda?